Oke semuanya teman-teman, kita bertemu lagi di segmen kelas belajar bareng Pak Wawan ya. Sekarang itu pertemuan kedua setelah kemarin kita bahas tentang pentingnya belajar bahasa Arab, sekarang masuk ke materi pertama. Sebelumnya saya pengen cerita nih, kalau saya dulu tuh pernah mengajar bahasa Arab di tingkat SD. Di tingkat SD itu, saya juga kaget ya, ternyata SD sudah ada belajar bahasa Arab. Sebetulnya itu adalah langkah yang bagus karena ternyata sejak SD sudah dikenalkan apa itu bahasa Arab. Ya, itu tidak lumrah, tidak semua sekolah SD, tapi di swasta yang saya ajar itu ada bahasa Arab. Tapi setelah saya mengajar, memang ada beberapa hal yang sepertinya sama aja antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu materi yang disampaikan itu secara acak. Jadi ketika satu bab itu selesai, ya nggak tahu ini buat apa gitu, karena tidak runtut. Maka di sini saya pengen menyampaikan atau mengajarkan bahasa Arab pada teman-teman semua dengan runtut, dengan urut. Jadi nanti tahu, oh gunanya untuk apa, untuk apa. Dan ini saya ambil referensinya adalah kitab Muyassar fi Ilmi Nahwi. Itu karya Ahmad Zakaria. Kalian bisa cari sendiri di internet dan itu bukunya. Semuanya berbahasa Arab gitu ya. Jadi saya pengen ngajarin ya sesuai dengan kitab yang ada. Ini kalau di luar biasanya disebut belajar dengan metode apa? Dengan kurikulum Madinah gitu ya. Atau sebenarnya semuanya begitu. Karena sama aja. Ini kita mulai ya. Materi pertama bahasa Arab. Kalian yang dalam benak kalian itu apa bahasa Arab tuh? Ya Al-Quran ya, yang paling dekat kan. Kalau nggak hadis, ya itu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semua itu bahasa Arab dan itu jelas. Maksudnya bahasa Arab paling jelas, fushah dan tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Lalu ke hadis juga sangat baik bahasanya. Nah, yang kita pelajari itu. Jadi dalam bahasa Arab itu apa yang pertama kali terlintas? Coba. Satu, dua, tiga. Yang pertama terlintas dari bahasa Arab adalah huruf-hurufnya. Hurufnya beda sama kita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu. Beda. Kalau di Arab namanya pakai huruf ya di Arab itu ada namanya al-harfu. Huruf dalam bahasa Arab juga huruf al-harfu. Itu maknanya ya huruf. Huruf adalah ma yatarakkabu al-kalimah, minal kalimah. Jadi kalau kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada huruf banyak tuh. Makanya dalam hadis juga man qara'a min kitabillah falahu hasanatun wa hasanatu bi asri amsalihha kulha man qara'a harfan min kitabillah man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun fa hasanatu bi asri amsalihha wala aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Jadi di hadis itu setiap kita membaca satu huruf dalam Al-Qur'an itu dibalas dengan 10 kebaikan dan Rasulullah tidak pernah bilang alif lam mim itu dengan satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi huruf apa? Ma yatarakabu wa yatarakabu minal kalimah. Minal kalimah. Huruf adalah apa yang tersusun di dalam kalimat. Jadi misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya. Misalkan contohnya alhamdulillah. Alhamdulillah ada berapa huruf? Kan 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 huruf. Nah, itu yatarakabu
minal kalimat. Harfu huwa yatarakkab minal kalimat. Tapi di dalam bahasa Arab juga ada yang terbagi dua. Jadi huruf itu terbagi dua juga ternyata. Apa? Yang pertama huruf yang pertama pengetahuan lagi nih belum sampai huruf hijai. Huruf al-harfu hija al-hijai. Hijai itu hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Alifun ada juga di apa namanya? Ada di syair. Kalian bisa nanti saya carikan. Nih, begini nih. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة Alifun ba, taun sa, jimun haun haun zal, zainun sin, sinun sad, dan seterusnya. Dan di situ juga bagus untuk belajar bahasa Arab karena dijelaskan setiap hurufnya. Misalkan alifun arnab, yajri yal'ab, ya'kulu jazaran kaila, yat'ab, babun bato, nukto nukto, waqa'atu hakat indal kita, ta'un taj, baqarra, fihi zahabu, fihi mas, sa'un sa'lab, sodaya jajah, wa makir, sodal hajah, jimun jamalun fi sohro, dan lain sebagainya ya. Tadi dengerin aja apa namanya nasyidnya. Di situ huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tuh ya alifun ba, alif ba ta sa itu sampai akhir. Ada juga yang kedua yaitu al harfu salah al harfu al maani. Maani. Huruf maani yang artinya adalah huruf yang punya makna. Apa tuh contohnya? Wa. Contohnya ada wa. Ini tadi contohnya alif, ba, ta. Ini contohnya alif, wa, fa. Artinya wa apa artinya? Dalam bahasa Arab wa itu adalah dan. Fa itu maka. Jadi ada huruf yang dia huruf berdiri sendiri tapi dimaknai, punya makna dia. Ya, bukan berarti kalau alif, pun, ba, ta, unsa sampai huruf wa berarti artinya dan. Enggak, itu hijaiyah. Pada dasarnya semua huruf enggak ada apa namanya? Sendiri-sendiri sampai kalau dia ada masuk ke kalimat, ke dalam kalimat itu ada makna sendiri. Sedangkan ini, misalkan harfun. Ini kan harfun fa sendiri nih. Kan dia punya temennya ini temennya. Ya itu. Jadi yang kedua, yang pertama adalah harfun hijai, huruf hijaiyah, yang kedua huruf ma'ani. Huruf yang dia sendiri udah punya makna. Setelah huruf apa? Yang dalam bahasa Arab. Hurufnya beda, udah jelas dengan alfabet beda. Dan apa lagi? Kalimat. Tadi kan huwa yatarakkabu minal kalimat. Kalimat itu apa kalimat? Kalimat. Al kalimatu hiya. Kalimat apa kalimat? Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu ya kata ya. Kata aku sedang belajar, aku sedang menulis. Itu kalimat. Tapi dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab namanya kata. Sedangkan kata enggak ada. Jadi kalimat adanya kalam langsung nanti. Kalimat ya dalam kitabnya ya salah. Ya adalah jatuh. Dia lafdun apa lafdun lahu makna. Lahu al makna. Itu lafaz yang memiliki makna. Contohnya apa? Kata. Coba sebutkan kata dalam bahasa Arab. Contohnya.
Ya tentu kalimat dalam kata dalam bahasa Arab ya ini semua kata nih. Ini kata, ini kata, ini kata, ini kata, kata. Ya, kata adalah kata apa? Kalimat adalah kata atau lafzun, lafaz yang memiliki makna. Misalkan ini huwa apa huwa? Dia laki-laki. Yatarakkabu. Nah, tersusun atau yang menyusun. Lahu minal kalimat. Jadi kalimat contohnya ya saya contohkan aja ya. Contohkan kalimat misalkan terdekat ini apa nih? Spidol. Pena misalkan. Kolam. Kolamun. Atau buku. Kitabun. Itu kalimat. Jadi dalam bahasa Arab sama, bahasa Indonesia juga. Saya sedang belajar. Apa sebutin kata dalam kalimat itu? Ya, saya sedang belajar, gitu ya. Huruf hijaiyah, kalimat, gitu. Misalkan saya kasih contoh lagi, tadi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mana kalimat dalam kata ini? Ya, kita bisa tahu. Bismi satu kan? Lillah satu, Ar-Rahman satu, Ar-Rahim satu. Ini kalimat. Jadi atau dalam bahasa Indonesia disebut kata. Berapa huruf di kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Maka itu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ada 16 huruf. Jadi kalau teman-teman kita semua membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim itu udah ada berapa tadi? 17? Ya, lupa. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17. Bi asri amsalihah dikali 10. Jadi ada 170 kebaikan. Baru bismillah doang tuh. Makanya banyakin baca Quran. Nah, udah gitu ya. Kalimat dan kalimat ini ada banyak banget dalam dalam misalnya Al-Quran atau di kata bahasa Arab banyak banget. Untuk membedakan itu, maka kalimat itu terbagi menjadi 3. Jadi 3. 1. Gini ya, pakai ini nggak sih? Enak nih. Yang pertama adalah isim. Ismun, isim. Yang kedua adalah fi. Yang ketiga adalah huruf. Jadi kalimat atau kata dalam bahasa Arab juga terbagi menjadi 3. Ini kenapa sih dibagi-bagi aja? Tadi udah banyak, ada huruf, ada kalimat dibagi 2. Huruf dibagi 2. Sekarang kalimat dibagi lagi 3 lagi. Gimana kita ngafalinnya? Enggak usah dihafalin. Dipahamin aja. Caranya isim. Nah, pembagian kalimat yang pertama adalah isim. Isim itu apa sih? Isim adalah kalimat, kata, kalimat itu dalat lahu makna, yang menunjukkan makna. Jadi makna nggak sampai situ. Jadi isim adalah la walam taktarin bizaman. Itu isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Atau dalam bahasa kita adalah kata kerja. Kata kerja salah. Kata benda. Kan kata benda nggak ada hubungannya dengan waktu kan ya. Kata benda, kata sifat. Misalkan sifat apa sifat? Jelek, bagus. Itu sedang bagus. Kemarin gitu. Jadi
taktarin bizaman, tidak terikat dengan waktu. Jadi kalimat la taktarin malam taktarin bizaman. Bizaman. Tidak terkait dengan waktu. Lalu fi'il apa? Fi'il ya kebalikannya. Balik. Jadi apa namanya? Terikat dengan waktu. Kalau dalam bahasa kita langsung aja ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Kan masa nih. Isim itu adalah kata yang tidak terikat waktu. Jadi kalau fi'il adalah kata yang terikat dengan waktu. Atau kalau kalian sudah paham bahasa Inggris, isim itu disebutnya noun. Kalau fi'il itu verb. Dalam bahasa Indonesia kata kerja. Kata kerja berarti kalau di kita kan ada kata kerja sekarang, kata kerja lampau, atau kata kerja yang akan datang. Di bahasa Inggris juga ada kan. Lampau namanya past, sekarang namanya present, yang apa namanya akan datang itu future. Jadi dalam bahasa Arab pun ada namanya fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga kalimat apa namanya juga ada pembagiannya. Yang ketiga adalah huruf. Loh, gimana Pak? Yang pertama huruf yang membentuk kalimat. Sekarang kalimat ada huruf, ya benar dong. Ya kan? Huruf di sini yaitu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Contohnya apa sih? Ini tadi misalkan isim. Isim contohnya seperti ini isim nih. Qalamun, kitabun. Ya. Qalamun, kitabun artinya qalamun itu pena, sedangkan kitabun itu buku. Ada sedang buku, telah buku, atau akan buku, enggak ada ya. Karena buku itu bukan kata kerja. Jadi udah jelas itu apa namanya? Dia kata benda. Kitabun kata benda. Ada juga kata sifat. Juga tidak terkait dengan waktu. Lalu ya contoh yang fi'il adalah misalkan kita belajar. Ada namanya darosa, belajar. Maka belajar itu ada terikat dengan waktu. Sudah belajar, sedang belajar, atau akan belajar. Oh, si Budi akan belajar. Oh, si Budi sedang belajar, atau si Budi sudah belajar. Maka kata belajar itu apa namanya? Terikat dengan waktu. Tergantung waktunya kapan. Sama di bahasa Arab juga fi'il namanya. Fi'il contohnya darosa, belajar. Terikat dengan waktu. Sedangkan huruf ya sama kayak gini. Itu tidak, walaupun dia punya makna. Contohnya tadi punya makna apa? Wa, fa. Aduh. Tidak bisa berdiri sendiri, misalnya wa. Dan. Apa maknanya? Maksudnya apa dan? Nggak lengkap ya. Sedangkan kalau apa namanya? Qalamun, kitabun, darosa itu sebenarnya ya kita apa namanya bisa difahami. Itu bisa dipahami dengan kata, kalimatnya tadi ya. Kalimat kata. Buku ya buku. Buku sebuah kertas yang apa namanya? Berkumpul jadi satu kan buku. Sedangkan pena adalah sesuatu yang buat menulis. Sedangkan darosa kegiatan mempelajari sesuatu, nambah ilmu itu belajar.
Maka ini udah sempurna nih, dia sendiri pun bisa dimaknai. Sedangkan kalau huruf itu bisa dimaknai dan, maka. Tapi maksudnya apa dan maka itu kan kalimat hubung ya. Kalau di bahasa Indonesia itu disebut kalimat hubung. Cuman hubung-hubungan doang. Apa yang dihubungkan belum ada. Nah, eh, begitu untuk apa namanya huruf. Jadi saya ulangi, al-huruf wa yatarakkabu minal kalimat. Huruf adalah sesuatu yang tersusun menjadi sebuah kalimat. Ada dua, huruf hijaiyah sama huruf ma'ani. Huruf hijaiyah a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Kalau ma'ani itu yang udah ada maknanya sendiri. Sedangkan kalimat huwa lafdun lahu makna, yaitu lafaz yang memiliki makna. Contohnya kolamun, kitabun, mau darosa juga apa-apa, wa. Sedangkan apa namanya? Kalimat itu terbagi menjadi tiga. Isim, fiil, dan huruf. Baik, sebelum ditutup, ini untuk pertemuan pertama, kedua ini cukup ya. Cukup, tapi saya izinkan saya membuat membuat rangkuman selama 1 menit. Pelajaran kita pada hari ini adalah membahas tentang huruf. Huruf itu huwa ma yatarakabu al kalimah. Itu huruf adalah sesuatu yang tersusun menjadi sebuah kalimat. Huruf itu ada dua. Yang pertama adalah huruf hijai, huruf hijaiyah a, ba, ta, sa. Yang kedua adalah huruf yang mempunyai makna. Berikutnya adalah kalimat hiya lafdun lahu makna, yaitu lafaz yang memiliki makna. Dan kalimat itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu yang pertama adalah isim lam tuqtaranu bi zaman, yang tidak terikat dengan waktu. Yang kedua adalah fiil tuqtaranu bi zaman, itu terikat dengan waktu. Yang ketiga adalah huruf. Diulangi lagi ya, huruf itu la yufhamu maknaha ma'al ghairiha. Itu tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan yang lain kan. Seperti wa maka fa maka, itu adalah kalimat hubung walaupun dia punya makna tapi tidak bisa dipahami sendiri karena dia kalimat hubung. Ya, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan sekarang ini. Ya, tunggu di pertemuan berikutnya untuk membahas lebih detail tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.